ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode. Nggak pernah, setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Novel Baswedan sebut bahwa Hasto Kristianto ini sudah diusulkan untuk ditetapkan jadi tersangka di tahun 2020. Jreng jreng jreng, Pak Hasto muncul juga teman-teman dan langsung berpidato. Jadi Pak Hasto itu menyampaikan sikap PDI Perjuangan terhadap status dirinya yang ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Kirain mau minta maaf gitu ya teman-teman, atau memberikan keterangan, memberitahukan keberadaan Harun Masiku gitu, tapi ternyata bukan seperti itu teman-teman. Jadi di beberapa statement ada yang menjadi sorotan teman-teman, yaitu Pak Hasto berkata bahwa orang yang dipecat PDIP mempunyai ambisi kekuasaan dan ingin melanggar konstitusi dengan berupaya menjadi presiden selama 3 periode. Tahu kan arahnya kemana teman-teman? Lagi-lagi ke Pak Jokowi, nyalahin Pak Jokowi lagi. Dengan ekspresi yang terlihat meyakinkan, Pak Hasto menyampaikan pemikiran yang seakan-akan menunjukkan sikap patriotik dan gagah berani teman-teman. Biar gak penasaran, kita tonton sampai habis gimana isinya, dan teman-teman nanti bisa menyimpulkan ya. Oke, kita langsung saja. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adam ini. Inilah kitab. Kirain mau minta maaf dulu atau gimana ya? Terus menyatakan sikap partainya. Kenapa nggak menyatakan sikap dirinya sendiri gitu terhadap kasusnya yang ditetapkan menjadi tersangka? Perjuangan saya dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat, bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Tahu kan arahnya kemana? Ke Pak Jokowi ini, tapi nggak disebutkan namanya oleh Pak Hasto. Tapi teman-teman pasti sudah pada tahu ya. Jadi memang statement-statement yang dikatakan oleh Pak Hasto intinya temanya ke sana, mengarahnya ke sana lagi, nyalahinnya ke sana lagi, ke Pak Jokowi. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara
untuk melakukan intimidasi sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum, hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka. Nah, ini ada beberapa jawaban atau respon dari netizen terhadap hal ini, teman-teman. Si Hasto ini mengatakan Presiden Jokowi waktu itu pernah meminta perpanjangan jabatan selama 3 periode. Ya, udah jelas kan? Dia sendiri yang ngomong. Tapi nyatanya? Tapi kalau kita lihat lagi, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia waktu itu, tidak pernah sama sekali menyatakan bahkan punya niat untuk menjadi presiden 3 periode. Karena konstitusi kita mengamanatkan bahwa jabatan presiden itu hanya 2 periode saja. Nah, itu yang kita jaga bersama. Begitu kata beliau. Ini cuplikannya. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Tuh kan. Dan begitu juga yang dikatakan Mbak Puan Maharani mengenai perpanjangan jabatan 3 periode ini. Pak Jokowi sama sekali belum pernah datang dan belum pernah mengucapkan untuk jabatan 3 periode itu, belum pernah. Nah, ini juga ada cuplikan dari Mbak Puan sendiri. Yuk kita dengar. Itu tidak ada mekanisme yang kemudian memungkinkan untuk kita melakukan perpanjangan atau melakukan 3 periode. Tapi benar Mbak, Pak Jokowi pernah datang ke Mbak Bu Mega untuk meminta hal itu, Mbak? Oh enggak, nggak pernah. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Setahu saya nggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan 3 periode. Nah, kita bisa dengar sendiri ya, teman-teman, pernyataan dari Bu Puan bahwa Pak Jokowi tidak pernah datang dan meminta untuk menjadi presiden selama 3 periode. Dan Pak Jokowi itu sendiri tadi memberikan pernyataan bahwa beliau tidak berniat, tidak ada keinginan ya tentu saja. Dan memang mengindahkan konstitusi yang memang cukup 2 periode saja. Tidak ada niat sama sekali. Bahkan Bu Puan menguatkan bahwa tidak ada keinginan dari Pak Jokowi itu sendiri. Nah, ini sebagai jawaban dari statement dari Pak Hasto ya. Bahkan langsung dari Bu Puan tadi, dari PDIP itu sendiri, teman-teman.
Jadi tersangka Hasto singgung pencatatan PDIP punya ambisi kekuasaan. Tanpa menyebut nama orang tersebut, Hasto juga mengatakan sosok tersebut seperti akan melanggar konstitusi dengan upaya perpanjangan masa jabatan atau perubahan masa jabatan presiden jadi 3 periode. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan, sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, ujar Hasto dalam keterangannya Kamis 26 Desember 2024. Sebut aja namanya Pak Hasto, kayak saya, Jokowi, gitu dong. Kemarin-kemarin sebelum ditetapkan jadi tersangka, di podcast maupun di wawancara oleh wartawan, lantang bener nyebut Jokowi. Kenapa sekarang jadi ciut? Dan sepertinya efek jadi tersangka ini membuat Pak Hasto jadi linglung. Jokowi itu sekarang bukan siapa-siapa, cuman punya titel mantan presiden. Tidak mempunyai partai dan bukan lagi kader partai karena baru dipecatkan oleh partai Anda. Jadi tidak mempunyai ambisi soal kekuasaan, apalagi minta jadi presiden 3 periode. Pak Jokowi itu sekarang sudah purna tugas, sudah pensiun. Gimana caranya minta 3 periode? Nah, ini ada respon juga dari Pak Jokowi dan Mas Gibran ketika Pak Hasto ditetapkan menjadi tersangka. Kita lihat bagaimana jawabannya ya. Ketika ditanya oleh wartawan, dari Pak Jokowi dulu. Soal Pak Hasto kan ditetapkan sebagai tersangka di KPK ya Pak, tapi nama Bapak itu masih disangkut pautkan atas tersangka ini. Menghormati seluruh proses hukum yang ada. Menghormati proses hukum. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak, masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Gimana nih? Sudah purna tugas. Sudah tersangka di mana tanggapannya? Thomas Hasto kan tersangka. Kenapa yang ditanyakan saya ya? Tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya. Nah, itu dia teman-teman ya jawaban dari Pak Jokowi dan Mas Gibran dengan ciri khasnya masing-masing. Yang jelas tadi Pak Jokowi menjawab sudah purna tugas gitu kan. Jadi memang konteksnya kenapa dihubung-hubungkan lagi, kemudian Mas Gibran di sini menjawab tidak ada kaitannya. Jadi intinya mereka santai menanggapi hal ini ya. Partai ini selalu membawa nama Joko Widodo ketika terseret dalam suatu kasus ataupun tersudut di dalam suatu narasi. Yang sangat saya sayangkan, kenapa kok mereka selalu mencari cara untuk bisa membawa Joko Widodo tersudut bersama oleh narasi-narasi yang berkembang di masyarakat. Padahal kita ketahui mereka yang telah memecat, tapi mereka juga tetap menjadikan Joko Widodo itu tameng terakhir untuk bisa membackingi dengan namanya doang. Padahal mereka yang bermain kotor dan mereka yang melakukan tindak-tindakan yang tentunya ilegal dan merugikan. Itulah para politisi yang sekarang sibuk klarifikasi terkait apa yang mereka telah lakukan. Tapi nyatanya Joko Widodo hanya menganggap itu hanya angin belaka, dan ketika ditanya awak media dia hanya tersenyum saja, tidak memberikan tanggapan yang begitu emosional ataupun apa. Dia cuma mengatakan ikuti proses hukumnya. Jadi memang ya teman-teman, setelah dilihat-lihat dari Hasto ataupun PDIP ya, apapun masalahnya, jadi kesannya apapun masalahnya yang salah itu Pak Jokowi gitu kan kesannya tuh. Novel Baswedan sebut bahwa Hasto Kristianto ini sudah diusulkan untuk ditetapkan jadi tersangka di tahun 2020, tapi ditolak oleh Ketua KPK saat itu. Ketua KPK yang ini maksudnya, yang ini, anak ibu yang ini, cuit banget. Firly Bahuri ini dulu sangat kontroversi pada saat pemilihan Ketua KPK. Kenapa? Karena track record Firly Bahuri ini yang buruk.
Dan dulu ada muncul dugaan kalau ada operasi senyap atau kesepakatan di antara anggota Komisi 3 DPR RI untuk memilih Firly Bahuri ini. Tapi dugaan itu langsung dibantah oleh politisi PDI Perjuangan. Ya mana berani itu netapin sekjen partai besar, partai penguasa, elit partai untuk jadi tersangka. Mana berani sama ibu. Kan ibu pasang badan kalau sampai Hasto ditetapkan jadi tersangka. Menjawab nggak sih? Kenapa nggak ditetapkan jadi tersangka dari dulu? Kenapa baru sekarang? Emang dulu ada yang berani sama ibu? Wah, dari tahun 2020 teman-teman ya, Pak Novel Baswedan ingin mengusut, tapi ya dihalang-halangi. Mengingat ketua KPK-nya adalah, ya tadi dijelaskan oleh Mbak ini ya. Mungkin kalau ketua KPK-nya bukan itu, ya bisa jadi sudah dijadikan ya teman-teman, dijadikan tersangka. Nah itulah videonya teman-teman tentang Pak Hasto ya, yang akhirnya muncul dan langsung berpidato di depan media. Yang isi pidato tersebut ya kita sudah bisa lihat sendiri. Kemudian berbicaranya pun bukan atas sikap pribadi ya terhadap apa yang terjadi. Tak ada permintaan maaf, tapi ini tentang sikap PDIP teman-teman. Bahkan tadi membahas tentang Bung Karno. Nah setelah melihat video ini bagaimana respon teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Pasti seru dan menarik nih komentar-komentarnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.